Kawan masak, seperti biasa nih ya, sebelum icip-icip Mamam Sedap mau kasih unjuk sama kamu. Tuh penampakan dari fettuccine, bumbu rempah Nusantara kita. Tuh acar bawangnya ya. Mantul banget ditemani dengan yang namanya kerupuk tuh dan juga telur ya. Telur mata sapi yang setengah matang. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita ambil cutlery kita dan kita akan mulai mencicipinya. Mamam Sedap udah gak sabar sayang. Kita coba ya, kita icipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Selamat makan teman-teman. Mantap banget teman-teman. Enak banget rasanya. Jangan lupa pakai kerupuknya. Sedap. Sekarang Mamam Sedap mau pakai yang namanya acar bawangnya. Mantep banget. Wajib kalian tiru. Kalian coba resepnya di rumah. Aduh. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mamam Sedap cuma bisa karena rasanya beneran enak. Sekarang mau pakai acarnya di sini. Tuh. Cobain lagi ya. Bismillah. Mantap. Mantap banget teman-teman. Enak banget. Sedap. Kalian wajib segera cobain, ya ampun. Tuh. Selamat makan teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai. Halo kawan masak semuanya. Ketemu lagi bareng saya, channel Mamam Sedap. Pastilah hai. Apa kabar kawan masak semuanya dimanapun kamu berada? Saya doakan semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan masak, hari ini saya hadir lagi ke hadapan kamu semua. Pastinya saya membawa satu menu resep yang enak banget, resep yang sedap banget, yang pastinya disukain seluruh kalangan nih, pasti ya. Mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Dari yang muda sampai yang lanjut usia. Karena ini bener-bener bisa banget kamu pakai resepnya ya untuk ide jualan, ide usaha yang akan menambah kaya menu kamu. Ataupun boleh juga kamu sajikan untuk jadi makanan spesial bagi keluarga tercinta. So, apakah itu? Ya, hari ini saya mau membuat yang namanya fettuccine bumbu pedas Nusantara ala Mamam Sedap versi anak kos pastinya. So, apa aja bumbu-bumbunya? Pastinya saya akan bagi tahu sama kamu semuanya. But before that, don't go anywhere. I'll be right back. Stay tune terus. Kawan masak, seperti janji saya sama kamu semua hari ini, saya akan memperkenalkan seluruh bahan-bahan untuk menu spesial hari ini. Nah, karena kita hari ini mau membuat yang namanya fettuccine, that's why nih saya udah siapin fettuccine ya, atau pasta jenis fettuccine ini yang size 30. Jadi satu bungkusnya ini beratnya 225 gram. Kalian bisa mendapatkan si fettuccine ini di pasar tradisional ataupun di supermarket juga ada. Jadi kalian bisa pakai brand apa aja yang sesuai dengan selera kamu semua.
Oke, lalu di sini saya punya yang namanya wortel ya. Secukupnya wortel yang sudah saya potong julienne atau sudah saya potong korek api seperti ini. Lalu ada 2 batang daun bawang ya yang sudah saya potong kasar seperti ini. Kemudian ada 3 helai daun seledri atau daun sop yang udah saya chop kasar juga seperti ini. Kemudian di sini saya punya kurang lebih ada 50 gram sawi manis ya. 50 gram sawi manis itu kalau sawinya sedang it's take about 4 helai atau 4 tonggolan gitu sampai 5 tonggolan. Kalau dia ukurannya sedang dan cenderung kecil ya. Kalau besar bisa jadi 2 atau 3. Jadi soal sawinya atau sayurannya kamu bisa sesuaikan dengan selera kamu semua. Kalau kamu nggak suka pakai sawi, sayurannya boleh diganti dengan sayuran yang kamu suka. Berhubung karena saya nggak ada pantangan makan sayur, jadi saya pakainya sayur sawi. Oke, di sini ada bawang bombay setengah buah yang udah saya potong-potong seperti ini. Tuh. Lalu di sini saya juga mempersiapkan 1 butir telur ayam. Dan di sini saya menggunakan margarin. Nah, jadi nanti margarinnya kita pakainya secukupnya aja. Jadi kalian boleh pakai margarin jenis apapun ya, dan juga kalian boleh pakai dengan brand apapun, nggak harus seperti yang saya pakai. Terus untuk bumbunya, nah ini dia. Saya punya 20 hingga 25 cabai merah keriting yang seger seperti ini. Lalu di sini ada kayu manis, pala, cengkeh, bunga lawang, kapulaga, silahkan dipergunakan. Sebanyak apa? Sebanyak pastanya yang mau kalian olah. Jadi disesuaikan aja ya. Terus di sini saya punya cabai rawit merah yang keriting. Saya pakai kurang lebih 10 hingga 15 gram. Cabai merah keriting yang kering saya juga pakai 10 hingga 15 gram. Balik lagi saya mau ingetin, soal tingkat kepedasan dan penggunaan cabai silahkan disesuaikan dengan selera kamu semua ya. Nah, di sini saya punya 1 ruas jahe, ada 5 siung bawang putih, ada 7 hingga 8 siung bawang merah. Tuh. Jadi di sini saya pakai bunga lawangnya secukupnya aja sih. Nah, ini semua bahan bumbunya nanti akan saya blender halus ya. Kalau teman-teman mau diulek, monggo, mau di chopper boleh, di food processor boleh banget. Jadi disesuaikan aja dengan selera kamu semua ya. Nah, untuk seasoning belum pernah berubah sampai kapanpun. Saya masih pakai yang namanya garam, gula pasir, kaldu jamur, dan juga lada putih. Terus di sini saya juga ada bubuk kunyit, nanti kita masukin juga di saat kita ngeblender bumbunya ini. Terus yang besar ini adalah kecap ikan. Nah, ini adalah minyak wijen, ada saus tiram, dan ini adalah kecap manis ya. Jadi abaikan aja botolnya karena ini isinya kecap manis saya. Nah, seluruh bahan-bahan yang ada di sini sudah saya cuci bersih. Dan saya pun sudah cuci tangan. Jadi teman-teman wajib cuci tangan supaya makanan kita tetap enak, tetap sehat, tetap bersih. Oke, di sini saya nanti juga pakai minyak goreng secukupnya untuk blender si bumbu ini ya. Lalu di sini ada air secukupnya juga. Nah, di sini saya udah didihin yang namanya air untuk nanti kita eksekusi si fettuccine-nya. Lalu di sini, nah sebelum saya lupa nih ya, saya lupa kasih tahu. Di sini ada bawang merah goreng, tuh kita pakai juga biar nanti tambah enak, tambah sedap. Alright, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, let's cooking now. Kawan masak, di sini kalian udah lihat, saya udah didihin air. Airnya sebanyak apa? Di sini kurang lebih 400 hingga 450 ml air biasa aja. Lalu di sini saya akan tambahin 1 sampai 2 sendok makan minyak goreng, minyak biasa aja. Lalu di sini saya mau kasih 1 sendok teh garam. Nah, kemudian di sini kita akan
mulai merebus si fettuccine-nya. Bentar, saya cari gunting saya, ternyata nyelip. Oke, sekarang kita akan masukin si fettuccine-nya. Jadi cara masak pasta itu gampang, tinggal kita begini lalu, nah biarin aja. Jadi nanti di sini kita akan rebus si fettuccine-nya sampai dia berubah jadi lebih lembut, lebih lunak, dan pastinya matang. Kematangannya nanti saya mau yang al dente, jadi nggak terlalu lembek dan tidak terlalu kasar. Jadi waktu dimakan pun masih lebih enak gitu. Oke, selama kita menunggu si fettuccine-nya ini berubah jadi lembut dan matang, saya mau mulai yang namanya blender si bumbu ini. Ya, nanti saya pakai yang namanya turmeric atau bubuk kunyitnya ini sebanyak 1 sendok makan aja. Kalau teman-teman punya yang namanya kunyit fresh, silahkan dipakai. Nah, proses dari mengulek atau memblender si bumbunya ini saya nggak shoot, karena kan proses blender itu adalah proses yang biasa, jadi bisa cepet juga nanti proses kita. So kawan-kawan, keep watching, I'll be right back sampai saya selesai ngeblender bumbunya. Oke, kawan masak, nah ini setelah bumbunya di blender tuh seperti ini. Kenapa warnanya pekat dan kehitaman? Karena tadi kita menggunakan yang namanya cabai kering, ya, jadi warnanya kehitaman. Dan kenapa berminyak? Ya, karena di awal tadi saya juga udah jelasin, saya ngeblendernya dengan menggunakan minyak, bukan menggunakan air. Kenapa? Supaya nanti kalau bumbunya ini tersisa, ya, kebanyakan misalnya tuh kan, kalian bisa pakai bumbu ini untuk di next masak selanjutnya gitu. Jadi ini bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, ini udah mulai merosot si fettuccine-nya, tapi ini belum mateng karena kalian bisa lihat tuh masih keras ya. Nah, kawan masak nih, tuh kalian udah lihat fettuccine-nya udah lembut banget, tapi ini matangnya udah bagus ya. Saya ambil ini yang medium, jadi kita akan buat si fettuccine-nya ini kematangannya al dente setelah nanti masuk proses masaknya. Nah, ini sekarang saya mau angkat dulu ya fettuccine kita, dan kita akan saring dulu si airnya sampai dia tiris. So, kawan masak, don't go anywhere. Saya bakal balik lagi. Kawan masak, ini dia fettuccine yang udah kita rebus tadi. Nah, ini sengaja saya rebusnya dengan setengah matang karena nanti di sini kita mau proses dengan bumbunya ya. Air rebusan fettuccine-nya pun sudah saya buang. Nah, kita udah ganti kuali baru. Ini fettuccine-nya saya sisihin dulu. Kita mau hidupin api kompornya. Kemudian di sini saya mau masukin 1 sendok makan minyak goreng ya, karena kita mau mulai yang namanya menumis si bawang bombaynya. Nah, ini akan kita tumis dulu seperti ini tuh. Jadi kalau untuk menumis si bawang bombaynya ini saya cuma pakai minyak gorengnya sebanyak 1 sendok makan aja ya. Tuh. Karena nanti bumbu yang tadi udah kita blendernya kan udah pakai minyak. Jadi saya nggak mau sih mie-nya ini atau si fettuccine-nya ini dia it's too oily ya. Tuh. Seperti ini. Kita tumis sampai si bawang bombaynya beraroma harum ya. Seperti ini aja. Nah, jadi nanti di sini kan si bumbunya itu udah ada minyaknya. Jadi jangan pakai banyak-banyak. Setelah seperti ini, saya akan mulai memasukkan yang namanya 1 butir telur ayam. Seperti ini. Kita bakal masukin telur ayamnya. Saya cuci tangan dulu teman-teman, biar
nggak lengket. Oke, kita keringkan dan di sini saya mau orak-arik si telurnya seperti ini aja. Tuh. Nah, kemudian sekarang saatnya kita memasukkan yang namanya wortel. Di sini saya pakai wortelnya sejumput aja karena memang udah nggak ada sih. Tuh. Masukin wortelnya, terus kita tumis bersama dengan telur dan bawang bombaynya. Nah, seperti ini. Setelah wortelnya layu, barulah sekarang kita akan masukin yang namanya bumbu yang sudah kita blender tadi. Nih saya masukin semua aja. Tuh, seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu tambah minyak lagi, dia udah berminyak. Kita aduk rata seperti ini. Saya akan tumis bumbunya sampai bumbunya ini mengeluarkan aroma yang harum dan pastinya bumbunya juga tanak. Seperti ini. Nah, ini udah harum banget teman-teman. Ya, tuh teman-teman bisa lihat minyaknya juga udah berbusa seperti ini, menandakan bumbunya udah pecah, ya, yang artinya ini bumbu udah tanek. Sekarang saatnya saya mulai masukin fettuccine yang udah kita rebus setengah matang tadi. Nah, kemudian akan kita aduk rata seperti ini dengan bumbunya. Tuh, mantul banget. Nah, ini akan saya kasih air sebanyak 100 hingga 200 ml air. Air biasa aja, ya. Ini saya pakai airnya air biasa aja. Tuh. Seperti ini. Kita aduk rata. Ya. Mantul banget. Oke, saya tambahkan sedikit lagi airnya. Berarti jadinya 300 hingga 350 ya. Tadi saya tambahin 150. Nah, seperti ini. Tuh. Mantul banget. Nah, kemudian saya mau kasih yang namanya 1 sendok teh garam seperti ini. Lalu setengah sendok teh gula pasir untuk penyeimbang rasa. 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada putih. Ya, saya menggunakan lada bubuk. Kalau teman-teman punya ladanya yang butiran bisa dipakai dan bisa di blender sekaligus dengan bumbu yang tadi, seperti itu. Oke. Sekarang saya mau masukin yang namanya kecap ikan, tapi wajib kita shake-shake seperti ini dulu, ya. Terus saya akan masukin di sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 sendok teh kecap asin. Saya maksud kecap ikan. Aduh, mohon maaf ya. Lalu di sini ada minyak wijen. Saya cuma pakai 1 sendok makan aja minyak wijennya. Terus ini ada saus tiram, ya. Saus tiramnya bisa pakai brand apapun, gak ada masalah. Saus tiram saya pakai 2 sendok makan seperti ini. Nah, ini akan saya aduk rata. Lalu, saya akan mulai kasih kecap manis. Kecap manis ini sebanyak 5-6 sendok makan. Kecap manisnya ya. Seperti ini aja. Kita aduk rata. Ini harum banget teman-teman, harum sekali ya. Nah, kawan masak, setelah seperti ini,
saya mau masukin yang namanya daun bawang ya. Di sini saya pakai 2 batang daun bawang. Seperti ini aja kita masukin. Nah, ini saya sisain 2 aja untuk nanti taburan di atasnya ya. Nah, dan juga di sini saya masukin daun seledri atau daun sopnya. Saya juga akan sisain sedikit aja sih daun seledrinya untuk taburan di atasnya. Tuh. Oh, kita akan aduk rata seperti ini. Ini aromanya bener-bener enak banget ya. Nah, ini adalah olahan lain daripada si fettuccine. Wow, selera banget sayang. Oke, setelah ini saya mulai masukin yang namanya sawi. Jadi sawinya sengaja saya masukinnya di akhir supaya nanti dia enggak terlalu kematangan ya, atau overcook. Kita aduk rata seperti ini. Selera sekali teman-teman. Merahnya cantik sekali ya. Jadi tingkat kepedasan itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau teman-teman gak suka pedas, cabenya dikurangin aja. Tapi kalau teman-teman suka pedas, cabenya boleh ditambah. Ini akan saya aduk rata seperti ini. Tuh ya, gampang sekali. Nah, mantul banget, cakep ya warnanya ya. Nah, sekarang saatnya saya akan mulai icip-icip. Saya udah gak sabar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya. Enak. Enak banget. Mantul. Jadi asinnya udah pas, manisnya udah, gurihnya udah, ladanya udah, pedesnya jos gandos, kecapnya udah. Sekarang saya mau nambahin 1 sendok makan margarin seperti ini. Nah, kita masaknya si fettuccine-nya ini dengan api yang sedang aja teman-teman, supaya dia enggak cepet gosong dan cepet kering gitu. Nah, mantul ya. Ini sengaja saya buatnya nyemek-nyemek teman-teman tuh. Nyemek-nyemek atau lembab. Mantul. Oke, ini akan saya aduk rata seperti ini. Kemudian saya mau icipin lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Enak banget. Semuanya udah kerasa, udah mantul. Ini juga fettuccine-nya juga udah mateng. Kita matikan api kompornya. So, akan masak. I'll be right back dengan platingan yang menarik hati kamu. That's why keep watching. Don't go anywhere. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta di share ya. Supaya banyak orang yang tahu dengan resep yang satu ini. Alright, kawan masak, ini dia menu enak dan sedap kita hari ini adalah fettuccine bumbu rempah Nusantara ala Mamam Sedap versi anak kos. Ready to serve, kawan masak. Gimana kawan masak? Gampang banget kan cara buatnya? So, pasti kalian semua bisa segera praktekkan resep ini di rumah. Dan bisa banget untuk kamu sajikan jadi menu istimewanya bagi keluarga tercinta. Maupun boleh banget resep ini kamu jadikan untuk ide jualan, ide usaha, ide bisnis rumahan yang pastinya akan mendatangkan cuan. Nah, kawan masak, sajikan dengan telur mata sapi yang menggugah selera seperti ini. Dan juga jangan lupa dengan acar bawang dan cabai rawitnya seperti ini.
Tuh, mantul banget ya penampakannya. Supaya lebih Indonesia, pakai kerupuk dong pastinya. Nah, kawan masak, apabila kamu merasa video dari Mamam Sedap ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe. Karena namanya subscribe itu gratis, tis. Tidak dipungut biaya sama sekali, Beb, dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap. Mamam Sedap jadi tambah semangat dalam mengulik-ulik resep Nusantara Indonesia dan resep dari mancanegara, namun dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Nah, kawan masak, jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama ke akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, and of course, don't forget to share this video to your WhatsApp group. Supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai tahu ada channel Mamam Sedap yang pastinya selalu menginformasikan resep-resep terbaru, tips and tricks di bidang kuliner, yang pastinya resep-resepnya pun didapuk dan dari kafe ternama, dari restoran mewah, serta hotel bintang 5 yang disajikan, dan pencara masaknya pun secara praktis dan simpel, sesimpel alat masaknya anak kosan. Nah, kawan masak, jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya ya, dan all notification-nya, supaya kamu semua tetap bisa jadi orang pertama yang terinformasi, terupdate, dan gak ketinggalan sama updatean resep-resep terbarunya Mamam Sedap pastinya. Enak banget kan kalau kamu stay tune terus di channelnya Mamam Sedap. Jadi kamu gak cuma dapet info dan tips and trik yang lain, tapi juga ide-ide jualan yang menarik pastinya, yang berbahan dasar murah dan simple cara pengerjaannya. So, kawan masak, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya ya, supaya kamu tetap bisa terupdate, terinformasi dengan tips and triknya dari Mamam Sedap. So that's why, because Mamam Sedap pasti lahap. It's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Yaudah, yuk, bye-bye. Selamat mencoba teman-teman. Stay safe. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.